Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channelnya saya ya, channelnya si Ujang, yang sekarang lagi fokus membahas soal pertanian, khususnya menanam cabai rawit dengan varietas langgeng 58. Ngambil dari metodenya Mas Udin ya teman-teman. Tapi sebelumnya, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya teman-teman. Seluruh keluarga dijauhin dari mara bahaya, dilimpahkan selalu rezeki kalian ya, amin Allahumma ya robbal alamin. Nah, hari ini saya mau update tentang lahan bawah ya teman-teman, yang tanpa pupuk dasar ya, tanpa kohe sama sekali, hanya menggunakan pupuk fosfat aja ya teman-teman dari Vertipos. Nah, setelah kemarin saya udah update tentang lahan atas ya, yang umurnya 15 hari setelah pindah tanam yang kemarin. Hari ini jadwal buat penyepraian ya untuk lahan bawah di umur 66 hari setelah pindah tanam ya. Nah, kayak gini teman-teman ya untuk kondisinya. Kemarin itu ini kerdil ya teman-teman, udah mulai pada tinggi ya teman-teman. Alhamdulillah nggak kerdil, agak kerdil gitu ya. Kalau kemarin kan sampai malas gitu saya lihatnya, juga kerdil banget. Tapi sekarang alhamdulillah ya teman-teman, bisa dilihat sendiri untuk kondisinya mulai tinggi, daunnya lebar-lebar ya teman-teman. Dan waktu itu juga ada yang bilang katanya pakai obat apa ya, Giberlin gitu ya kalau gak salah, mau auksin itu biar gak kerdil. Kalau saya enggak ya teman-teman, nggak pakai sama sekali. Malahan ini belum dipupuk kembali ya, hanya waktu itu pas umur 40 hari saya pakai NPK 16 ya teman-teman, di lubang pupuk susulan saya ditabur baru sekali ya, ini belum masuk pupuk lagi. Nah, waktu itu juga ada yang nyaranin pakai obat Giberlin, auksin kayak gitu ya. Kalau saya enggak teman-teman ya, ini enggak pakai yang gitu-gitu, saya seada-adanya aja gitu ya yang ini mah, karena takutnya teman-teman ya kalau misalnya pakai obat cepat penumbuh gitu, takutnya kenapa-napa gitu. Jadi saya mah ini seada-adanya aja. Untuk kondisinya mah gini aja ya tuh. Tadinya juga ada, kalaupun mau kerdil gak apa-apa gitu, karena menurut saya ya kalau misalnya dipaksakan pakai pupuk ya, obat yang cepat merangsang cepat gitu, takut gimana gitu ya. Makanya saya main ini seada-adanya aja gitu. Sesuatu yang dipaksakan kan gak baik ya teman-teman. Makanya saya mah seada-adanya mau kerdil mau tinggi, alhamdulillah gak apa-apa, disyukurin gitu. Nah, kalau yang ini yang masih pendek ini yang saya sulam teman-teman ya, yang waktu itu kena serangan keong teman-teman ya. Tuh kayak gini nih. Ini juga baru berapa hari nih saya sulam juga. Untuk kondisinya kayak gini ya teman-teman. Kita keriling dulu. Nah, kayak gini teman-teman ya. Tuh. Untuk kondisinya alhamdulillah ya tuh. Selain udah mulai pada tinggi, tunas airnya 1 2 3 4 udah sama-sama tinggi ya teman-teman. Tuh tunas airnya alhamdulillah ya, si cabenya udah pada gemuk, pada besar-besar si batangnya juga ya, nggak ada bercak daun sama sekali teman-teman. Cuman ini nih ada kayaknya ada ulat ya teman-teman, kayak tadi mana ya, ada ulat kecil teman-teman. Jadi hari ini sekalian masuk insek juga ya teman-teman, insektisida juga buat mengendalikan hama ulat teman-teman ya, ulat-ulat kecil yang kayak gini tadi.
Nah kayak gini nih teman-teman tuh, pada bolong-bolong ya. Ini pasti ulat kecil ya teman-teman. Ulat yang masih larva gitu, anak-anaknya ini teh. Waktu itu juga ada yang berkomentar, katanya cina metode Mas Udin nggak bakal kayak gitu, nggak bakal kerdil. Saya juga cina pakai metode Mas Udin tinggi, yaitu disesuaikan lagi teman-teman ya. Kalau misalnya metode Mas Udin kayak gitu disesuaikan lagi, soalnya tiap lahan, tiap tanah itu berbeda-beda teman-teman ya. Jadi di lahan saya yang kondisi tanah, lihat tanahnya yang agak liat teman-teman, kalau misalnya nggak pakai pupuk kohe kayak gitu pasti padat ya teman-teman, lihat banget. Jadi pertumbuhan akar pasti agak terhambat teman-teman ya kalau misalnya nggak pakai kohe. Nah waktu itu juga ada yang bertanya, apa ada yang terkena layu cina. Saya jawab enggak, karena belum lihat teman-teman. Ternyata ada teman-teman ya yang terkena layu, ada 2 biji. Nah itu teman-teman ya yang terkena layu, saya belum sulam lagi, kemungkinan nanti aja. Nanti itu dicabut, kita kocor pakai bahan tembaga teman-teman ya. Kalau misalnya langsung disulam pasti nanti juga layu lagi teman-teman ya. Alhamdulillah dari 480 tanaman ini, layu fusarium kena 2 teman-teman ya. Terus untuk virus Gemini juga ada teman-teman ya. Nah ini ya yang terkena virus Gemini, virus bule, virus konar tuh 1, 2 teman-teman ya yang kena. Alhamdulillah terkena virusnya yang tuh kukeong pajenting. Nah ini untuk yang nggak pakai mulsa, sama ya pertumbuhannya juga mulai pada tinggi. Nah kayak gini ya tuh, ini tanpa potong pucuk sama sekali ya teman-teman tuh, dan belum melakukan perempelan ya di bagian bawahnya, karena sekarang musim hujan yang ekstrim teman-teman. Kalau misalnya saya takutnya kalau misalnya melakukan perempelan di saat musim hujan yang ekstrim kayak gini, takut ya teman-teman, karena kalau misalnya ini dirempel otomatis kan ini luka, takutnya pintu masuk jamur patogen teman-teman. Jadi nanti aja perempelannya, karena belum dirempel pun udah mulai pada tinggi ya si tanamannya. Apalagi kalau misalnya dirempel bawahnya pasti ini tinggi, makin tinggi ya. Nah kayak gini. Nah ini untuk kalau misalnya dilihat dari atas kayak gini ya. Alhamdulillah udah mulai pada tinggi ya yang tadinya kerdil. Nah kalau yang ini tuh yang layu fusarium ya, satu di situ, satu di situ, ada 2. Kalau yang ini cabai rawit yang hijau ya teman-teman, udah mulai pada berbuah, berbunga juga. Nah kayak gini ya teman-teman tuh si tanamannya udah mulai berbuah. Ini mah cabai rawit hijau kayak gini ya tuh. Ini buah-buahnya cabai gorengan, jadi ini mah buat gorengan buat nanti puasa bukber. Oke teman-teman, kita mulai penyepraian ya untuk bahan-bahannya.
Nah, dan ini untuk bahan-bahan yang kita spray ya hari ini di umur 66 hari setelah pindah tanam ya teman-teman. Bahan yang pertama di sini saya pakai Pitaron ya teman-teman, Pitaron Sal. Ini menurut saya produk MMT unsur mikro terbaik ya, bagus gitu sih efeknya ke tanaman ya, pucuk-pucuknya segar gitu ya kalau misalnya pakai Pitaron Sal ini. Ya, dan untuk kandungannya kayak gini ya teman-teman, tuh ada magnesium, ada sulfur, ada Cu, EDTA, Fe, mangan kayak gini ya teman-teman, zinc, boron, baper pH, adjuster ya, kurang ngerti itu nama adjuster apa ini. Pokoknya ini unsur mikro yang bagus ya menurut saya Pitaron Sal ini, karena ada kayak dimakan ulat gitu ya si tanamannya. Jadi ini bisa memperbaiki sel-sel jaringan yang terganggu ataupun terkena hama ya, sembuh insya Allah pakai ini. Untuk insektisidanya di sini saya pakai Alika teman-teman ya, dari brandnya Syngenta. Untuk bahan aktifnya di sini ada double bahan aktif ya teman-teman. Yang pertama ini ada lambda sihalotrin 106 GL ya teman-teman. Terus bahan aktif yang kedua ada thiamethoxam ya teman-teman, 141 GL ya teman-teman. Karena ada ya ulat-ulat kecil gitu. Jadi pokoknya kalau misalnya ulat belalang pakai insektisida yang ujungnya ada trin kayak gitu, insya Allah ya bisa mati. Kayak lambda sihalotrin, sipermetrin, terus apalagi ya satu lagi tuh lupa. Pokoknya yang ujung-ujungnya ada trin untuk ulat kecil, belalang bisa teratasi ya teman-teman. Untuk bahan yang ketiga, nah di sini ada fungisida dari Ditan teman-teman ya, dengan bahan aktif Mancozeb 80% ya teman-teman. Jangan terpaku sama merek ataupun ya brand gitu. Pokoknya lihat dari bahan aktif aja ya, 80% ini Mancozeb teman-teman ya. Sampai sejauh ini saya belum pakai fungisida sistemik teman-teman ya, nanti aja, belum kebeli itu, ambil startupnya mahal. Nah ini untuk bahan yang keempat ada koper WP teman-teman ya, pupuk mineral dan pelapis tanaman teman-teman ya. Ada unsur mikro juga teman-teman ya, bisa dilihat di sini. Ini bagus ya teman-teman, untuk melindungi tanamannya dari apa, kayak melapisi gitu, melapisi daun-daunnya, mencegah jamur juga ya teman-teman. Yang kelima ini andalan saya ya teman-teman, yang selalu saya pakai di setiap penyepraian ya, Pulka teman-teman ya, dari brandnya Atasi, zat stimulator tanaman. Ini fokusnya di asam pulpat ya teman-teman. Kalau Ambition itu kan fokusnya di asam amino, kalau misalnya si Pulka ini fokusnya di asam pulpa teman-teman ya. Jadi bagusnya itu pakai Pulka ini, si daunnya teh lemes teman-teman ya, bukan lemes kayak layu gitu, apa ya, ya anggun lah kelihatannya teh, si daunnya teh cantik gitu. Bisa meminimalkan stres juga teman-teman ya. Di sini juga tertulis nih anti stres ya. Dan kalau misalnya kita pakai Pitaron kayak gini, Pitaron Sal, nyerap ke tanamannya bagus gitu ya. Ini kandungannya. Nah untuk yang terakhir di sini saya pakai perekat Agristik teman-teman ya, dari brandnya Bayer. Ini mah sebagai opsional aja ya, kalau misalnya nggak ada musim hujan nggak pakai ini pun nggak apa-apa ya, karena di sini pun sebenarnya di kompor WP ini ada perekatnya ya teman-teman. Oke, untuk dosisnya untuk Pitaron Sal
saya pakainya 20 mili ya teman-teman, karena spray saya kan 14 liter, saya pakainya 20 mili. Untuk insektisidanya saya pakai 10 mili ya teman-teman. Untuk fungisidanya mancozeb saya pakai 2 sendok makan ya teman-teman. Sama Kopor WP juga sama ya, 2 sendok makan. Untuk si pulka saya di sininya pakai 30 mili ya teman-teman. Untuk perekatnya 10 mili aja. Oke, kita ke pencampuran ya. Oke teman-teman ya, kita mulai pencampurannya. Untuk yang pertama Kopor WP teman-teman, pupuk pelindungnya saya pakainya 2 sendok makan teman-teman ya. Diusahain yang padat-padat dulu ya. Untuk ditannya atau mancozebnya saya pakai 2 sendok juga teman-teman. Mencegah datangnya bercak daun teman-teman. Belum pakai yang mahal-mahal, nanti kalau misalnya udah ada rezeki kita masuk yang mahal-mahal ya nanti. Ini start top. Dua bahan ini saya masukin dulu ke tangki sprayer ya teman-teman, biar enggak terjadi penekanan ya. Nah, lanjut untuk pupuk cairnya ya teman-teman. Untuk insektisidanya karena ada hama ulat-ulat kecil ya, kita kendalikan pakai Alika ya, yang berbahan aktif lambda cyhalothrin dan thiamethoxam ya. Saya pakainya dosis kecil teman-teman ya. Untuk 14 liter air saya pakainya 10 mili. Sip, 10 mili ya teman-teman. Oke. Untuk pulkanya, asam pulpatnya saya pakai 30 mili teman-teman. 30 mili. Ini 30 mili ya teman-teman. Untuk unsur mikro vitaronsalnya saya pakainya kecil ya teman-teman, cuman 20 mili. 20 mili. Nah, ini 20 mili ya teman-teman. Campur juga. Untuk perekat saya pakainya 10 mili ya teman-teman, karena di Kopor WP juga sebenarnya udah mengandung perekat ya teman-teman. Angin. Sip. Ini 10 mili ya teman-teman. Campur juga. Nah, kita aduk ya teman-teman. Ngeringit deh. Kita masukin. Oke teman-teman, kita mulai penyepraian ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, mohon maaf ya teman-teman, karena spray saya harus dipompa ya, jadi nggak bisa dipegang terus.